Bandara itu terlalu dingin bagi Aisyah. Bukan karena suhu, tapi karena kenyataan bahwa sejak kakinya menjejak lantai marmer itu, ia tahu tidak ada jalan pulang yang mudah lagi. Ia berdiri di antrean imigrasi dengan jilbab sederhana berwarna abu-abu. Wajahnya pucat kelelahan setelah penerbangan panjang. Di tangannya, paspor hijau itu terasa lebih berat dari biasanya, seolah berisi seluruh nasib keluarganya. Di Indonesia, ibunya menangis diam-diam di dapur. Ayahnya pura-pura kuat, padahal utang rumah sakit masih menumpuk. Adiknya berhenti sekolah sementara, dan Aisyah dipilih menjadi harapan terakhir. Cuma 2 tahun, kata ayahnya waktu itu. Kalau perlu 3, jawab Aisyah sambil menahan tangis. Kini, negeri gurun menyambutnya tanpa senyum. Mobil hitam panjang membawa Aisyah dan beberapa TKW lain memasuki kompleks istana. Gerbangnya tinggi, berlapis emas, penjaganya bersenjata. Saat gerbang tertutup di belakang mereka, suara besinya bergema pelan, seperti pintu takdir yang dikunci. Seorang pengawas perempuan menyerahkan seragam kerja. Aturan di sini sederhana, katanya dingin. Jangan banyak bicara, jangan banyak bertanya, jangan menatap mata bangsawan. Aisyah mengangguk. Ia tahu posisinya. Ia hanyalah TKW. Hari-hari pertama berlalu dengan sunyi. Aisyah bekerja dari subuh hingga malam, membersihkan lorong panjang, kamar-kamar yang jarang dipakai, dan perpustakaan besar yang dipenuhi buku berbahasa asing. Perpustakaan itu anehnya membuatnya tenang. Di sanalah ia sering menyeka air mata diam-diam, merindukan rumah. Mushaf kecil dari ibunya selalu ia simpan di saku apron. Saat tak ada orang, ia membaca 1-2 ayat, memohon kekuatan. Sampai hari itu datang, hari ketika takdir memutuskan untuk mengubah hidupnya. Aisyah sedang menata meja di perpustakaan, saat langkah kaki berat terdengar di belakangnya. Ia refleks menunduk. Pangeran Khalid. Ia dikenal di istana sebagai bangsawan muda yang pendiam, cerdas, dan berbahaya. Bukan karena kekerasan, tapi karena pengaruh. Satu kata darinya bisa membuat seseorang naik derajat atau lenyap tanpa jejak. Aisyah hampir menjatuhkan nampan tehnya. Maaf yang mulia, ucapnya cepat. Khalid menoleh. Tatapannya berhenti sejenak. Ia melihat sesuatu yang jarang, ketulusan tanpa kepentingan. Tenang, katanya pelan. Kau tidak salah. Itu saja. Tak lebih. Namun sejak hari itu, keberadaan Aisyah tak lagi tak terlihat. Minggu demi minggu berlalu. Khalid sering berada di perpustakaan. Aisyah sering ditugaskan di sana. Mereka tidak pernah duduk bersama, tidak pernah berbicara lama. Namun tatapan mereka terlalu sering bertemu. Khalid memperhatikan caranya bekerja, tanpa mengeluh, tanpa mencuri pandang. Aisyah memperhatikan caranya membaca, sunyi, penuh beban, seperti seseorang yang hidupnya diikat ribuan aturan. Suatu hari, Khalid bertanya ringan, "Kau dari mana?" Aisyah ragu, lalu menjawab pelan, "Indonesia yang mulia." Jauh. Iya. Tak ada lanjutan. Tapi istana tidak butuh bukti untuk mulai menuduh. Pelayan lain mulai berbisik.
Kenapa TKW itu selalu di perpustakaan? Kenapa pangeran tidak keberatan? Hati-hati, istana tak suka cerita seperti ini. Aisyah merasakannya. Tatapan sinis, pekerjaan yang makin berat, pengawas yang mulai mengawasi lebih dekat. Ia ingin meminta dipindahkan, tapi ia takut. Tak lama kemudian, selembar kertas misterius muncul di nampan tehnya. Istana akan menghancurkan yang lemah lebih dulu. Tangannya gemetar. Malam itu, Aisyah menangis tertahan di kamar kecilnya. Ia memeluk mushaf, berdoa agar dijauhkan dari fitnah. Di sisi lain istana, Khalid sedang bertengkar dengan ibunya, ratu yang ingin menjodohkannya dengan bangsawan berdarah murni. "Kau bukan anak biasa, Khalid," kata sang ratu. "Kau milik istana." Dan untuk pertama kalinya, Khalid merasa tercekik oleh takdirnya sendiri. Aisyah belum melakukan apapun. Khalid belum melanggar apapun. Namun istana sudah memilih korbannya. Dan seperti badai di padang pasir, fitnah tidak datang dengan suara keras, tapi menghancurkan segalanya saat tiba. Aisyah berdiri di lorong panjang suatu malam, mendengar namanya disebut dari balik pintu. TKW Indonesia itu terlalu dekat dengan pangeran. Ia menutup mulutnya agar tidak menangis. Ia belum tahu bahwa hidupnya akan segera runtuh, dan cinta yang bahkan belum sempat tumbuh akan dijadikan dosa terbesar.